A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wa ba'du. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bi fadilatul bi taufiq ikhwatil kiram azalan wa iyyakum di dalam kesempatan subuh kali ini setelah melaksanakan salat subuh berjamaah, dalam hal ini kita bisa mewajah kembali dalam sesi kajian ngaji subuh, mengkaji ayat yang ayat Allah tabaraka wa ta'ala, mentadaburinya, mengaitkannya dengan realitas kehidupan kita hari ini. Bi fadilahi ta'ala, dengan wasilah ngaji subuh, Ustadz Supri, Ustadz Muammar, Ustadz Atma dan kawan-kawan tim ngaji subuh, barakallahu fikum, kita bisa bermuajahah. Yang di dalam kesempatan pada pagi kali ini kita akan berbicara tentang ragam gambaran, katakanlah kita belajar dari kisah para penista agama di masa baginda Rasulullah SAW itu sendiri. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram a'azalallahu wa iyyakum, ini relate, sangat relevan dengan surat Al-Humazah. Ini berbicara tentang juz ke-30 dari Al-Quranul Karim. Ini di mana surat Al-Humazah itu merupakan surat Makkiyah. Ini diutarakan oleh para ulama, termasuk di dalam kitab Safatut Tafasir, bahwasanya surat Al-Humazah merupakan surat Makkiyah. Ini ayat yang kemudian turun. Ayat yang kemudian turun sebelum hijrahnya baginda Rasulullah SAW ke kota Madinah, ke Yasrib, di mana ayat-ayatnya berbicara tentang orang-orang yang seringkali kemudian mencela orang lainnya, memakan kehormatan mereka. Maksudnya apa? Wa yaquluna a'radahum, maksudnya merendahkan kehormatan mereka. Jadi dalam hal ini dengan cara melontarkan tudingan, melontarkan stigma negatif, pada saat yang sama mereka pun juga berbangga diri. Mereka pun juga merendahkan, melakukan perbuatan orang-orang sufaha. Nah, ayat ini pada prinsip berkaitan dengan sikap orang-orang kafir ketika kemudian dakwah Islam, dakwah baginda Rasulullah SAW itu mulai mengemuka, katakanlah di kota Makkah Al-Mukarramah itu sendiri. Kita memahami benar bahwa baginda Rasulullah SAW, beliau itu dalam hal ini menjalani dua fase dakwah, dari mulai fase dakwah secara katakanlah belum terang-terangan, lalu yang kedua fase secara terang-terangan itu sendiri. Nah, dua keadaan ini disikapi katakanlah oleh orang-orang kafir Quraisy itu dengan ragam sikap. Nah, di antara sikap yang kemudian mereka tunjukkan itu adalah sikap mereka merendahkan umat Islam, mereka merendahkan dakwah, mereka merendahkan bahkan Al-Mustafa SAW. Waliyadzubillah. Ketika kemudian Allah Ta'ala berfirman, fasda' bima tu'mar wa arid 'anil musyrikin. Dalam hal ini pasca ya tadi menggemanya seruan dakwahnya baginda Rasulullah SAW. Maka Allah Ta'ala berfirman, katakan dalam surat Al-Hijr 94 itu, fasda' bima tu'mar. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan itu, tu'mar bima tu'mar, segala apa yang kemudian telah diperintahkan, yakni kepada wahai Muhammad SAW, wa a'rid 'anil musyrikin, lalu palinglah dari orang-orang yang musyrik itu. Dari orang-orang musyrik yang kemudian melakukan beragam macam kejahatan menolak dakwah Islam. Ini untuk menguatkan, untuk menguatkan. Nah, dalam hal ini para pemirsa ngaji subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di dalam surat Al-Humazah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yulul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah
fi 'amadin mumaddadah wailul likulli humazatil lumazah. Ini jelas menggambarkan bentuk peringatan keras. Wailun. Wailun ini di dalam bahasa para ulama tafsir secara umum ada yang berpendapat bahwa wailun di sana adalah kalimat yang lazim, lazim diucapkan oleh orang-orang Arab sebagai bentuk gambaran, yakni kecelakaan lah, kemudian kecelakaan lah bagi si fulan misalnya. Nah, ketika dikatakan wailun likulli humazatil lumazah, maka dia merupakan kalimat adzabin, kalimat peringatan yang menunjukkan adanya suatu kebinasaan, kecelakaan. Jadi kalau kita terjemahkan wailul likulli humazatil lumazah, maka kecelakaanlah, kebinasaanlah, kecelakaanlah, halak. Karena dia mengandung doa halak, doa kebinasaan. Bagi siapa? Nah, bagi orang yang disebutkan di dalam ayat ini likulli humazatil lumazah. Satu sisi dikatakan dia merupakan doa, bukan doa, jadi ucapan yang menunjukkan orang lain, pihak yang disebutkan dalam kalimat berikutnya sebagai orang yang binasa atau celaka. Nah, satu sisi yang lain ditafsirkan pula au wadin fi jahannama. Wailun ini pun juga dikenal sebagai katakanlah nama lembah, suatu lembah di jahanam itu sendiri. Jadi lembah di jahanam itu sendiri. Jadi kalimat wailun ini dia dua makna. Apakah kalimat kutukan, yakni kalimat dalam arti kalimat untuk menunjukkan orang lain akan celaka, atau dia nama lembah di jahanam. Nah, ketika kemudian hal ini disebutkan di dalam bahasa Al-Quran, dan dia memang bahasa yang lazim juga digunakan dalam ungkapan lisannya orang-orang fusahal Arab, kalimat ini kemudian digunakan dalam bahasa Al-Quran itu menunjukkan kepastian kebinasaan bagi orang yang disebutkan dalam ayat. Karena kalimat wailun ini kan juga banyak, beberapa di antaranya digunakan dalam bahasa Al-Quran sebagai bentuk tazkirah, peringatan bagi orang agar orang tidak menjadi orang yang disebutkan dalam ayat tersebut. Jadi ketika Allah mengatakan wailul likulli humazatil lumazah, maka kecelakaan besarlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, bagi setiap orang yang banyak mengumpat dan banyak mencela. Nah, dalam hal ini likulli humazatil lumazah kasirul humazwalam. Jadi dikatakan orang yang kemudian melakukan banyak, karena kalimat humazah, lumazah ini menunjukkan aspek mubalaghah, superlatif, menunjukkan kasir. Orang terkenal kan melakukan berulang-ulang kali, lazim menjadi kebiasaannya mencela dan mengumpat dan mencela. Jadi melakukan al-ghaibah. Nazalat fi man kana yaghtabun Nabi SAW wal mu'minina ka Umayyah bin Khalaf wal Walid bin al-Mughirah wa ghairihima. Nah, yakni yang dimaksud diantaranya ya al-ghibah, melontarkan kalimat-kalimat buruk tentang seseorang pada tempat di luar. Ini tes ini soundnya normal tidak, Ustaz Muhammad? Normal Ustaz, alhamdulillah jelas Ustaz. Nah, dalam hal ini melakukan tikaman dan ayat ini turun berkenan dengan siapa? Berkenan dengan orang yang kemudian seringkali katakanlah orang-orang yang suka mencela dan mengumpat kepada baginda Rasulullah SAW, juga orang-orang beriman. Di sini di dalam tafsirul Jalalain ini dikatakan seperti Umayyah bin Khalaf dan Al-Walid bin Al-Mughirah dan selain dari mereka berdua. Karena di dalam catatan sejarah kita mendapati nama-nama minal mustaziin, orang-orang yang seringkali merendahkan umat Islam. Di antara mereka ada yang kemudian ketika melihat di antara kaum muslimin, terutama dari kalangan du'afanya, minal mu'minin, dengan angkuhnya kemudian mereka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, oh telah datang katakanlah para raja-raja dunia. Itu dalam rangka untuk merendahkan.
dan merangkak merendahkan dan merangkak untuk mengumpat. Ya. Nah, orang-orang ini yang kemudian diancam di dalam bahasa Al-Quran, wailul likulli humazatil lumazah. Nah, kita mendapati nasib akhir baik Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Al-Mughirah, ini diantara deretan nama-nama kafir Quraisy yang mati dalam kebinasaan. Karena perbuatan mereka ini memang sudah sering dilakukan, didakwahi, mereka ini para tokoh. Nah, karakter orang-orang kafir Quraisy ini, karakter tokoh-tokoh kafir Quraisy bisa dikatakan beda dengan karakter para pemimpin Aus dan Khazraj seperti Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Hudayr atau ini As'ad bin Zurarah. Sa'ad bin Mu'adz itu diantara tokoh-tokoh Aus atau sebelumnya dari tokoh-tokoh Khazraj. Mereka adalah para tokoh-tokoh suku-suku Ansar dan Khazraj. Tapi kita mendapati mereka mudah menerima dakwah yang disampaikan melalui lisannya Musa bin Umair. Nah, ini beda karakternya. Kalau tokoh-tokoh kafir Quraisy dalamnya seperti Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Al-Mughirah dan selain keduanya, bahkan saya katakan begini, kalau kemudian kita tafakuri, ini menarik bagi kita menjadi pelajaran bahwa orang-orang yang kemudian lazim mengolok-olok baginda Rasulullah SAW juga para sahabatnya itu nyaris, bahkan yang saya tahu semuanya itu mati dalam kekafiran dan mereka semua binasa. Nah, dalam hal ini orang-orang yang kemudian terkenal disebutkan betul dalam ayatnya wailul likulli humazatil lumazah, sama seperti Umayyah bin Khalaf. Di antara hal yang saya ingat, Umayyah bin Khalaf ini kalau tidak salah dia termasuk orang yang mati menggenaskan dalam perang Badar Al-Kubra. Dia termasuk orang yang sampai kemudian dibacakan doa oleh baginda sallam, Allahumma alaika bi Abi Jahl, Allahumma alaika bi Umayyah bin Khalaf. Itu diantara nama-nama kalau tidak salah Umayyah bin Khalaf termasuk diantaranya di dalam riwayat itu nama orang tokoh kafir Quraisy yang didoakan secara khusus, Allahumma alaika bi, ya Allah aku serahkan kepadamu bi siapa saja fulan sebutkan nama-namanya, dan di dalam riwayat digambarkan dan aku menyaksikan, jadi perawinya atau ini dalam riwayat digambarkan bahwa tidaklah kemudian didapati orang-orang yang didoakan dengan doa demikian oleh baginda Rasulullah SAW itu, melainkan mereka semua mati mengenaskan fi qurri Badar, di sumur Badar, di ini mati mengenaskan ya di lembah Badar itu, dikuburkan karena mereka mati celaka. Tapi dalam hal ini Al-Walid bin Al-Mughirah kan diantara orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokoh mereka yang kemudian lazim melakukan penghinaan kepada Al-Mustafa SAW. Apakah Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Al-Mughirah, Abu Jahal, Abu Lahab, termasuk juga Al-Ajnas bin Shuraid, atau misalnya nama-nama lain, Al-Aswad bin Al-Muttalib, Al-Aswad bin Abdul Yaguth, itu kan nama-nama minal mustazi'in yang mereka semua bisa dikatakan mati mengenaskan, sama saja apakah mati dalam perang Badar Al-Kubra atau mereka diantaranya mati diterpa penyakit, dijangkiti penyakit yang mematikan, penyakit yang aneh yang mematikan, binasa. Kenapa? Nah, ini menjadi pelajaran. Orang-orang yang kemudian lisannya lazim menghinakan para ulama, dalam hal ini baginda Rasulullah SAW jelas adalah sayyidnya para ulama, gurunya para ulama, adalah alimnya para ulama. Nah, beliau kalau misalnya kita mendapati dalam bahasa ungkapan kiasan, luhumul ulama masmumatun, daging para ulama beracun, dalam hal ini yang dimaksud dengan beracun di sana adalah orang yang kemudian, karena kan begini, orang yang namanya gibah itu kan seakan-akan memakan daging bangkai. Itu diungkapkan ungkapan itu secara kiasan dalam bahasa Al-Quran. Nah, ketika kemudian seseorang menggibah para ulama, memfitnah mereka, maka seakan-akan lisannya ini sedang memakan dagingnya mereka. Nah, ketika dikatakan daging ulama beracun, luhumul ulama masmumah, maka para ulama menjelaskan maksudnya adalah perbuatan seseorang merendahkan para ulama, apalagi ini sayyidnya para ulama baginda Rasulullah, termasuk juga menyakiti hati mereka, menuding mereka dengan fitnah-fitnah keji, menstigma negatif kemudian mereka.
melakukan kejahatan, kejahatan lisan, kejahatan secara fisik kepada mereka, ini alamat kebinasaan bagi para pelakunya. Kebinasaan. Bahkan di dalam nasihat para ulama itu di antara hal yang harus ditakutkan, mati dalam keadaan sulh khatimah itu akibat dari perbuatan tadi, melakukan kejahatan kepada para ulama itu sendiri. Kejahatan. Jadi dalam hal ini yang dilakukan oleh mereka, dan ini terbukti dalam hal ini Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Al-Mughirah. Kalau Umayyah dia mati di perang Badar Al-Kubra. Al-Walid bin Al-Mughirah dia mati karena luka yang kemudian dideritanya. Bifadillahi ta'ala, dalam hal ini Allah Allah kemudian menghukum mereka di dunia menjadi pelajaran bagi kita. Dan katakanlah dengan asbab kemudian Allah mencabut nyawa mereka, maka dakwah itu terselamatkan, umat manusia terselamatkan. Ada kalanya hukuman yang kemudian Allah berikan kepada fulan dan fulan, orang yang kemudian sudah sering didakwahi, orang yang kemudian sudah berulang kali diperingatkan oleh baginda Rasulullah SAW, sampai akhirnya kemudian mereka memilih kekafiran. Wahadainahun najdain, mereka memilih kekafiran, maka dalam hal ini ketiadaan mereka atau kebinasaan yang mereka alami itu merupakan kebaikan bagi umat manusia. Karena perbuatan mereka lazim menghalang-halangi manusia, yasuduna angka sududa, yasuduna ang sabilillah. Itu kan sifat-sifat perbuatan yang Allah sifati kepada mereka. Mereka kemudian sudah terbiasa, maka diungkapkan dalam bentuk fi'il mudhari, yasuduna. Mereka lazim melakukan perbuatan sehari-harinya, yaitu kelakuannya mempersekusi dakwah, merendahkan para da'inya, menstigma negatif mereka. Itu perbuatan siapa? Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Al-Mughirah, Abu Jahal, Abu Lahab. Bahkan yang hingga turun kan ayat-ayat turun khusus berkaitan dengan Abu Lahab itu sendiri. Di samping ayat-ayat lain yang kemudian di balik latar ayat-ayat tersebut itu berbicara tentang kelakuan jahat orang-orang kafir Quraisy. Nah, Allah kemudian menghukum mereka di dunia, Allah kemudian cabut nyawa mereka dalam keadaan mengenaskan. Ini menjadi pelajaran lima yakhsha bagi orang yang kemudian fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jelas orang-orang beriman itu mampu mengambil pelajaran dari kisahnya mereka. Dan jangan kemudian diulang, tidak boleh kemudian kita meniti perbuatannya mereka menjadi lazim, menjadi kebiasaan, katakanlah menstigma negatif para dai, para ulamanya, apalagi para dai, para ulama duat, para ulama dai-nya. Kita pun juga sudah mendapati kisah di dalam catatan sejarah di era Umayyah, ketika nama seseorang yang kemudian dikenal, tapi sayang dikenal dengan kejahatannya. Siapa? Yang dikenal dengan kejahatannya adalah Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqifi. Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqifi. Orang ini yang kemudian dari Bani Saqif. Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqifi, orang yang kemudian lahir dari Bani Saqif. Bani Saqif adalah suatu suku yang kemudian mendiami kota Taif. Itu Bani Saqif. Bani Saqif dalam hal ini pun juga kita mendapati di dalam catatan sejarah sebelumnya bagaimana kemudian mereka tercatat sebagai kaum yang terakhir, bisa dikatakan terakhir masuk Islam itu di wilayah yang berdekatan dengan kota Mekah itu, yaitu pasca Fatu Mekah. Bani Saqif di Taif. Di dalam catatan sejarah ketika Baginda Rasulullah melakukan mencari Tolabun Nusrah, itu mencari nusrah dari tokoh-tokoh dakwah, dari tokoh-tokoh suku maksudnya, agar mereka menerima dakwah dan menjadi tokoh-tokoh dakwah itu sendiri. Sayangnya mereka menolak. Bahkan di antara suku yang kemudian dikenal paling memprihatinkan penolakannya adalah Bani Saqif sendiri, di samping Bani Hanifah. Bani Hanifah adalah suku yang kemudian menjadi latar munculnya model Musalamatul Kadzab itu. Musalamah al-Kadzab itu dari Bani Hanifah. Adapun Bani Saqif di Taif, maka di dalam catatan sejarah berikutnya memang akhirnya alhamdulillah sesuai dengan doa Baginda sallam, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah mereka
dalam hal ini Bani Thaqif khususnya, sekarang sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui, ini orang-orang yang terhukum di dalam tradisi keyakinan jahiliyah itu. Didoakan oleh baginda Sallam terwujud alhamdulillah, maka mereka Bani Thaqif akhirnya ya kembali ke pangkuan Islam kaum muslimin. Meskipun ya sayangnya tadi dalam catatan berikutnya, di dalam catatan sejarah kita mendapati ada Al-Mukhtar As-Saqifi, itu orang yang kemudian mendakwakan seperti dukun yang mendakwakan menjadi seorang nabi, nabi palsu. Ini yang kemudian disebutkan disinggung dalam beberapa asar itu, bahwa kelak di Bani Thaqif akan muncul dua orang yang kemudian banyak berdusta dan orang yang kemudian banyak menyukai darah, jadi banyak membunuh. Yang pertama yang banyak berdusta adalah Al-Mukhtar, dikatakan oleh para ulama, yakni orang yang kemudian mendaku sebagai nabi. Yang kedua, orang yang kemudian banyak membunuh, yakni Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqifi. Dan Al-Hajjaj ini di dalam kisah yang paling terkenal itu dia mati, itu mengenaskan, itu pasca kemudian membunuh ulama, kenamaan ulama tabi'in Sa'id bin Jubair ketika itu. Rentetan kejahatannya banyak para ulama menjadi korban kejahatannya. Tapi dalam hal ini dia mati tidak lama setelah membunuh ulama kenamaan Sa'id bin Jubair dalam alam sabab. Tapi kita kembali lagi. Nah, dalam hal ini menjadi peringatan ketika Allah mengatakan wailul likulli humazatil lumazah. Nah, siapa mereka? Bagaimana karakteristik atau sifatnya? Dikatakan alladzi jama'a malau wa'addada. Ini orang yang kemudian mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Asahu wa ja'ala iddatan li hawaditsid dahar. Dalam hal ini mereka kemudian kalimat alladzi jama'a ini menjadi al-jumal ba'da nakirah sifat, ini menjadi sifat sesuai dengan kaidah di dalam bahasa Arab itu. Kalimat-kalimat setelah kata benda nakirah, humazah, lumazah adalah sifat bagi humazah dan lumazah itu sendiri. Alladzi jama'a, yakni orang yang kemudian mengumpulkan harta benda dan juga menghitung-hitungnya. Jadi menjadikannya sebagai bekal untuk menghadapi bencana dan malapetaka. Kita sudah sering mendapati bagaimana kemudian orang-orang di antara tokoh-tokoh kafir Quraisy ini seakan-akan merasa dengan harta bendanya itu mampu menyelamatkan mereka dari kebinasaan akibat kejahatan mereka sendiri. Maka dikatakan di sini waja'alu iddatan dan itu dijadikan sebagai bekal li hawaditsid dahr untuk menghadapi berbagai macam kejadian-kejadian dalam kehidupan sendiri. Nah, dalam hal ini yasabu anna malau akhlada. Nah, yahsabu li jahlihi, dia mengira akibat kebodohannya ini anna malahu, bahwasanya harta bendanya akhladahu akan menjadikannya abadi, kekal, maksudnya bisa menyelamatkannya. Ja'alahu khalidan la yamut, bahkan ada mungkin di antara mereka, kemudian di antara mereka yang meyakini ja'alahu khalidan la yamut, menjadikan ia panjang usianya, kekal, abadi, tidak akan mati. Kalla, nah ini Allah bantah, sekali-kali tidak. Kalla la yumbadzanna fil hutamah. Nah, kalimat la yumbadzanna ini huruf lamnya lam jawab sumpah diikuti dengan nun taukid la yumbadzanna ini menunjukkan jawab qasam, jadi kalimat jawaban atas sumpahnya. Mana kalimat sumpahnya? Nah, dikatakan dalam tafsir Jalalain mahdzuf, yakni tidak dimunculkan. Kalau seakan-akan dikatakan kalla wallahi la yumbadzanna, atau kalla aqsimu la yumbadzanna, aku Allah bersumpah la yumbadzanna, sesungguhnya ia benar-benar akan dilemparkan ke dalam al-hutamah wal iyadzubillah. Al-hutamah ini adalah suatu tempat yang kemudian membinasakan segala sesuatu, dilemparkan ke dalamnya, membakarnya, menjadikannya hancurlah, menjadikannya hancur berkeping-keping. Kullu ma ulqiya fiha, segala hal yang kemudian dilemparkan ke dalamnya. Nah, ini menarik ketika dikatakan la yumbadzanna fil hutamah, lalu Allah ikuti wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah engkau Muhammad SAW apa itu al-hutamah?
Ini merupakan istifham balaghi, mengandung unsur balaghah. Allah kemudian mengajak seseorang berpikir di dalam kalimat wa adraka mal hutamah, orang jadi penasaran. Allah jelaskan, Allah jawab narullahil muqadah. Ini menunjukkan al-idah ba'dal ihbam. Allah menjelaskan hakikat dari hutamah itu setelah kemudian sebelumnya Allah sebutkan lafal al-hutamah dalam bentuk kalimat yang masih mubham, belum dijelaskan. Lalu datang penjelasannya, al-hutamah adalah narullahil muqadah. Ini api yang kemudian bergejolak, allati tattali'u, yang kemudian allati tattali'u alal afidah, yang kemudian dia sampai membakar, yang apinya yang bergejolak ini, yang nyala dan bergejolak ini sampai kemudian ke dalam hati atau qulubnya manusia itu sendiri. Fatahriquha wa alammaha asyad minal alam, bahkan membakar hati itu sendiri, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa kepadanya, min alamin ghairiha, dan bahkan dalam hal ini betul-betul sangat menyakitkan, betul-betul sangat menyakitkan. Ini waliyadzubillah, ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjauhkan kita kemudian dari api narullahil muqadah ini. Allah menjauhkan kita dari sisa api neraka jahanam. Allah masukkan kita, Allah kumpulkan kita di jannat firdausil a'la bersama baginda Rasulullah SAW, dengan asbab katakanlah istiqamah kita di jalan dakwah, di jalan dakwah mengkaji Islam dan sebagainya. Allah jauhkan kita kemudian dari sisa narullahil muqadah, dikumpulkan dengan baginda langsung juga para sahabat biduni azabin wa intabin, tanpa didahului oleh yang katakanlah sisa dan neraka itu. Nah ini innaha alaihim mu'sadah, ke dalam bahkan bisa dikatakan sesungguhnya yang al-hutamah itu sesungguhnya al-hutamah, innaha disalnya kembali kepada al-hutamah, alaihim semata-mata bagi mereka, mu'sadah. Jadi betul-betul dia mutabak, diterapkan, betul-betul dilaksanakan, betul-betul kemudian dikuncikan untuk mereka. Innaha alaihim mu'sadah. Kalimatnya bukan innaha mu'sadatun alaihim, tapi kalimatnya adalah allati tattali'u 'alal afidah innaha alaihim mu'sadah. Sesungguhnya ya al-hutamah semata-mata bagi mereka mu'sadah, mutabaq, dikuncikan, dikhususkan. Nah, di mana kalimat innaha alaihim mu'sadah, kalimatnya bukan innaha mu'sadatun alaihim, tapi innaha alaihim mu'sadah. Ini suatu bentuk ungkapan di mana ungkapan ini mengandung penghususan qasar. Innaha alaihim mu'sadah. Sesungguhnya bagi mereka semata-mata ini yang namanya al-hutamah itu dikuncikan, diterapkan, ditimpakan kepada mereka fi amadim mumaddada, yang dalam hal ini dikatakan di fi amadim mumaddada, sifat lima qablah fatakunu nar dakhilal amd. Jadi fi amadim mumaddada, di dalam katakanlah di mana mereka ya orang-orang kafir itu waliyadzubillah berada pada amad, yakni imad, tiang-tiang yang kemudian umaddadah, diikatkan, mereka terikat di dalamnya. Waliyadzubillah. Ini gambaran yang kemudian dipanjangkan. Jadi di dalam tiang-tiang ini kemudian dipanjangkan. Dalam hal ini fi amadi mumaddadah ini menggambarkan orang-orang yang kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahanam ini kelak kemudian akan ada di antara mungkin ibaratnya diikatkan di tiang-tiang yang dipanjangkan di surga. Waliyadzubillah. Jadi kan menjadi pelajaran dalam hal ini, ikhwatul kiram a'azallahu wa iyyakum. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam tafsiran, di dalam penafsiran yang kemudian di dalam kitab Safatut Tafasir, nah ini pun juga menggambarkan bahwa yang namanya al-humazah ini merupakan gambaran dari orang kemudian banyak melakukan lontaran, banyak mengumpat, banyak mencela. Jadi humazah dan lumazah ini gambaran bagi orang-orang yang kemudian banyak
mencela, mengumpat. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan al-hutamah secara lughah di dalam kitab Safat Tafasir itu menggambarkan naru jahannam. Nah, neraka jahanam dinamakan al-hutamah. Kenapa? Sumiyat bidzalika li'annaha, karena yang namanya api neraka jahanam itu mampu menghancurkan segala sesuatu yang dimasukkan ke dalamnya. Lalu yang dimaksud dengan lafal mu'sadah itu mutabaqah, mughalaqah, ini sesuatu yang kemudian ditimpakan lalu dikunci. Jadi dalam hal ini min awsadil bab iza aghlaqahu. Jadi dalam tidak dibuka, tidak dikuncikan, semata-mata dikhususkan. Waliyadzubillah. Ini menjadi ancaman sangat berat. Nah, dalam hal ini, ini menarik. Nah, kalau kemudian tafsir Jalalain tadi menyebutkan nama, katakanlah Umayyah bin Khalaf dan Al-Walid bin Al-Mughirah, maka di dalam kitab Safat Tafasir disebutkan bahwa surat Al-Humazah nazalatis suratu fi Al-Akhnas bin Syuraik. Tadi bukan Ajnas ya, Al-Akhnas bin Syuraik. Li'annahu kana katsirul waqi'ati fin nasi. Nah, karena memang orang ini itu dikenal sebagai orang yang kemudian banyak merendahkan manusia, mencela mereka. Meskipun memang berlaku kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sababi. Meskipun memang ayat ini berkaitan dengan katakanlah seseorang yang bernama Al-Akhnas bin Syuraik, tapi jelasnya al-ibratu bi umumil lafzi. Sesungguhnya yang namanya penarikan hukum itu, pelajaran itu diambil dari keumuman lafalnya, lebih khusus sababi, bukan karena kekhususan sebabnya. Maka wal hukmu amun, kata Syekh Ali As-Sabuni dalam Safatul Tafasir, pelajaran di balik tabir ayat ini wailul likulli humazatil lumazah ini berlaku umum. Meskipun secara sababnya ini ayat ini turun berkaitan dengan salah seorang tokoh kafir Quraisy namanya Al-Akhnas bin Syuraik. Orang ini yang turun disebut-sebutkan tadi dengan karakteristik likulli humazah lumazah. Seakan-akan memang sifat humazah lumazah ini melekat barengan. Yang kemudian digambarkan ia banyak mengumpulkan harta benda dan merasa ini akan abadi. Dia seakan-akan merasa akan abadi dengan harta bendanya. Dalam hal ini Allah kemudian bantah dan menjadi pelajaran bahwa yang ada orang, jadi saya katakan begini, orang yang kemudian melakukan kejahatan kepada para ulama, kepada para da'inya, mencela, menstigma negatif mereka, merendahkan mereka dengan lontaran-lontaran kalimat merendahkan misalnya, lalu dia merasa katakanlah harta bendanya, ini harta benda, bagaimana jadinya kalau kekuasaan, ini sama. Karena ketika berbicara tentang harta benda itu sesuatu yang sifatnya material. Yang namanya harta benda dia sifatnya material. Nah, ketika kemudian kita dapati orang menjadikan seakan-akan dia merasa di atas awan, dia sedang merasa di atas awan, di atas segala-galanya karena kekuasaan yang semua itu. Nah, ini kan orang harus belajar bahwa kezoliman, tindakan-tindakan zolimnya kepada Islam dan kaum muslimin, kepada dakwah, siapapun orangnya. Ini Allah sudah pastikan di zaman dahulu saja modelnya Al-Akhnas bin Syuraik, termasuk juga Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang yang kemudian mereka dikenal memiliki harta benda, bahkan mereka pun juga dikenal memiliki kekuasaan di tengah-tengah kafir Quraisy ketika itu. Mereka menyadari betul dalam hal ini dakwah baginda Allah SAW tidak mungkin dusta, tapi karena mereka takabur, tidak ingin kekuasaan mereka diserahkan untuk Islam dan mereka tidak ingin kemudian masuk Islam, maka kebinasaan bagi mereka. Ini ada marah mereka melakukan berbagai macam kejahatan, termasuk ya tadi humazah lumazah ini. Nah, ini kan menjadi pelajaran. Nah, menariknya di dalam kitab At-Taisir fi Ushul Tafsir, Syekhuna Atta bin Khalil Abu Arustah itu ikhwatul kiram azallahu wa iyyakum menggambarkan itu di antara ayat yang kemudian mengajarkan kepada kita untuk apa? Mengajarkan kepada kita untuk kemudian banyak-banyak katakanlah menyadari betul urgensi wa yusiasi. Jadi di antara ayat yang kemudian mengajarkan esensi wa yusiasi itu ada di dalam kitab At-Taisir fi Ushul Tafsir. Penjelasannya itu ketika menafsirkan Al-Baqarah 104
Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna. Nah, ini berkaitan dengan kejahatan orang-orang yang kemudian mengolok-olok bagi Islam juga Islam. Nah, di sini kemudian Syekhuna Atha bin Khalil menukilkan dalil-dalil ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan urgensi hadil ayat wa ayatu hadil ayat wa ayatu ghairiha tubayyinu ahammiyatal wa'yi as-siyasi 'alal quwa al-mu'athirati allati taqifu fi wajhi da'watil islamiyati. Ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang selainnya menjelaskan urgensi wa'yusiasi menyadari betul kemudian potensi kekuatan-kekuatan pengaruh yang katakanlah posisinya ini menghalangi jalannya dakwah Islam itu sendiri. Ayat Al-Quran ketika mengajarkan wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Ini mengajarkan kepada kita urgensi menyadari potensi keburukan dan melakukan katakanlah bantahan-bantahan syar'i kepada mereka, penyesatan-penyesatan mereka. Allah menyingkap keburukan kejahatan orang yang pada posisi punya pengaruh tapi dia malah menghalangi menjegal dakwah. Al-Quran mengajarkan bagaimana kemudian Allah menyebutkan wala tuti' kulla hallafim mahin. Janganlah kemudian engkau menaati, mengikuti orang yang kemudian banyak bersumpah, berdusta. Yang hamaz, nah ini tadi likulli humazah, hammazim masya'im binamim. Orang ini siapa? Al-Akhnas bin Syuraik. Maka Syekhuna Atha bin Khalil mengatakan bahwa Al-Akhnas bin Syuraik ini yas'abil fasadi wal ifsad, orang yang rusak dan merusak. Kadzab, dia banyak berdusta, haqir ra'yi, orang yang kemudian rendah pemikirannya. Fa'anzalallahu fihi qawlan balighan mubayyinan fasada tabi'ihi wa nasabihi. Jadi bahkan Allah menurunkan suatu ungkapan yang sangat-sangat jelas, sangat-sangat sesuai, mubayyinan yang menjelaskan kerusakan tabiatnya. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Ini berkaitan dengan Al-Akhnas bin Syuraik. Allah sifatnya pula hammazim masya'im binamim. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram azzalallahu wa iyyakum, Al-Qur'an itu mengajarkan wal kashfi an mu'amaratiha wa hiqdiha wa taba'iha al-imati al-muli'ati bil ghadri wal makar. Jadi Al-Quran kemudian menyingkap berbagai macam makar-makarnya mereka, kedengkian mereka, tabiat-tabiat buruk mereka yang penuh dengan kejahatan juga makar itu sendiri. Dan ini kita mendapati tiba-tiba poti habir usil kufri adawatan lil islami. Bahkan mengaitkannya dengan tokoh-tokoh para pemimpin kekufuran itu sebagai bentuk adawatal Islam wal muslimin. Aduwatul Islam wal muslimin. Biru usil kufri aduwatil Islam wal muslimin, yang kemudian mengandung permusuhan kepada Islam kaum muslimin. Nah, agar apa? Wadhali kalau takuna at-tariq mudha'atan aw mahamlatid da'watil Islam, aw mahamlatid da'watil Islam, kan? Agar kemudian jalan dakwah itu terang, kan? Tersinari di hadapan para pemandang dakwah Islam sendiri, tidak kemudian melenceng, kan? Tidak kemudian tersamarkan. Jadi dalam hal ini termasuk juga Uqbah bin Abi Mu'id, kan? Dan juga Ubay bin Khalaf. Kalau tadi kita mendapat ada Umayyah bin Khalaf, maka ada pula nama orang yang kemudian disifati kejahatan pula yang Ubay bin Khalaf. Orang ini yang kemudian dikatakan sebagai sebagai orang yang sebagai orang yang kemudian asyaitan lil insani khadula. Wa kana syaitanul insani khadula. Jadi orang ini Ubay bin Khalaf, orang yang disifati dalam Al-Qur'an ini sebagai asyaitan, wa kana syaitanul insani khadula. Adapun az-zalim dalam ayat ini maksudnya adalah Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id digambarkan wa yauma ya'adu dzalimu 'ala yadayhi, pada hari ketika kemudian orang yang zalim itu menggigit-gigit jari jemarinya, yaqulu ya laitani takhadtu ma'a rasuli sabila, yakni kalaulah seandainya dahulu diriku mengambil jalan bersamai baginda Rasulullah SAW itu. Ini kalimat penyesalan, ini kinayah anin nadam, kalimat penyesalan.
Kemudian dia mengatakan, ya wailata laitani lamattakhidh fulanan khalila. Celakalah diriku, kalaulah dulu aku seandainya tidak menjadikan si fulan itu sebagai sahabat. Siapa? Ubay bin Khalaf. Karena Uqbah bin Abi Mu'ayt ini dia nyaris tuh tanda petik ya, simpati kepada Nabi SAW. Tapi ketika itu dilihat oleh sahabat namanya Ubay bin Khalaf, diperingatkan, kamu tidak boleh begitu. Saya tidak akan berjumpa lagi denganmu kecuali engkau melakukan begini begitu kepada Muhammad SAW. Yani mencekik lalu berbuat keji kepadanya. Itu dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'ayt. Maka digambarkan dia orang yang celaka. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh ia telah menyesatkan diriku. Siapa? Ubay bin Khalaf. Setelah peringatan itu, setelah Quran itu mendatangi diriku. Wa kana syaitonul insani khadula. Nah, ini Ubay bin Khalaf disifati sebagai syaitan yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Nah, ini menjadi pelajaran ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum. Bahkan kalau kita bicara tentang rentetan nama-nama yang pernah saya ceritakan di dalam tafsir juz 30 ini kan, dari mulai Al-As bin Wail, Al-As bin Wail As-Sahmi Al-Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-Akhnas bin Shuraib, termasuk juga Al-Aswad bin Abdu Yaguth, Al-Aswad bin Al-Muttalib. Ini nama-nama orang-orang yang binasa, bahkan kebinasaan mereka digambarkan dalam riwayat, termasuk juga Al-Haris bin At-Talatilah. Ini nama-nama orang-orang yang binasa karena perbuatan jahat mereka, dan diantara kejahatan mereka itu menyakiti baginda Rasulullah SAW sebagai seorang da'i, seorang nabi dan rasul, sebagai seorang da'i, sebagai seorang duatnya para ulama, gurunya para ulama itu sendiri. Bagaimana kemudian Jibril alaihissalam mendatangi Nabi SAW hingga akhirnya Jibril alaihissalam melemparkan daun hijau ke wajahnya Al-Asad bin Al-Muttalib. Itu kejadian ketika Nabi SAW sedang tawaf di depan Ka'bah itu. Lalu orang-orang kafir Quraisy berada di ada di sana juga. Jibril alaihissalam melemparkan daun hijau ke wajahnya Al-Asad bin Al-Muttalib, maka dia menjadi buta. Lalu Jibril melewati Al-Aswad bin Abdul Yaguth, lalu ia menunjuk ke arah perutnya. Jibril itu ibaratnya mungkin melaknat, menunjuk ke arah perutnya Al-Aswad bin Abdul Yaguth itu, kemudian dia mati dalam keadaan penyakit pada perutnya. Kemudian Jibril mendatangi Al-Walid bin Al-Mughirah itu, fa asyara ila asadi jalhi bi asfali ka'bi rijlihi. Dia menunjuk kepada area bawah, bagian bawah kakinya yang memang sedang terluka. Kana asabah qabla dzalik bisinina. Bahkan lukanya sudah katakan bertahun-tahun sebelumnya, ditunjuk oleh Jibril, maksudnya dilaknat itu, hingga akhirnya dia terluka terus menerus dalam keadaan terluka pada area kaki itu, tidak sembuh-sembuh hingga akhirnya mati dalam keadaan demikian. Nah, ada pula yang kemudian katakanlah termasuk juga Al-As bin Wail, yang di mana orang ini melakukan perjalanan ke negeri ke Taif. Lalu dia ketika turun dari himarnya, keledainya, dia terkena duri. Duri ini yang kemudian menyebabkan luka dan dia mati dalam keadaan demikian. Ini di antara keadaan-keadaan orang-orang yang kemudian tercatat, termasuk juga Abu Lahab mati mengenaskan, Al-Walid bin Al-Mughirah. Ini orang-orang kemudian mati mengenaskan akibat kejahatan mereka, mencela agama, menistakan agama, termasuk tadi menistakan para pengembannya, baginda langsung juga para sahabat. Ini menjadi pelajaran ikhwatul kiram azallahu yakum. Jangan kemudian diikuti, karena fadzakir fa inna dzikratan fa'al mu'minin. Ini menjadi pelajaran, semoga Allah menjauhkan kita dari karakteristik al-humazah, humazah dan lumazahin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.